di PKPU Indosuria itu termasuk salah satu PKPU yang unik yang pernah saya tangani. Oke. Cerita awal Abang bisa menjadi kuasa hukum debitur dari KSP Indosuria itu seperti apa? Dan apakah Bang Bosni masih menjadi kuasa hukumnya sekarang? Ini saya sampai sekarang sih, kalau saya sih nggak begitu susah ya cari klien, karena kan trust ini semua. Betul. Yang memang benar, sangat disayangkan, sekarang banyak sekali proses PKPU di mana beberapa krediturnya tidak sabar mengikuti PKPU tapi melaporkan secara pidana. AKPI atau AAI? Halo teman-teman Lawyer Support Lawyer, kita ketemu lagi di podcast Lawyer Support Lawyer. Kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Karena kalau yang nggak menarik-menarik, itu nggak kita bahas di Lawyer Support Lawyer. Nah, kali ini kenapa menarik? Karena ini merupakan kasus yang sangat hangat. Kasus yang menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Apalagi tentunya kalau mereka yang menjadi korban. Contohnya adalah kasus yang hangat itu adalah kasus KSP Indosuria, di mana mereka dituduh melakukan penipuan. Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata KSP Indosuria sendiri itu telah melalui proses PKPU dan kepailitan. Dan bahkan yang terakhir adalah proses pidana. Dan supaya teman-teman tahu, total kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menanamkan atau menginvestasikan dananya kepada KSP Indosuria itu around 12-16 T. Nah, kali ini kita eksklusif membahas bersama dengan kuasa hukum KSP Indosuria ketika proses PKPU kemarin yang merupakan berprofesi sebagai kurator dan pengurus. Oleh karenanya udah gak sabaran kan teman-teman pengen tahu nih siapa nih. Dia merupakan senior saya dan merupakan salah satu kurator dan pengurus andalan juga. Kita sambut Bang Bosni Gondowibowo Tambunan, SHLLM. Thank you. Ya. Terima kasih udah diundang ke acara ini. Siap, sama-sama Bang. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Sehat ya. Itu basa-basi yang yang udah biasa. Paling itu udah ngobrol dulu tadi sebelumnya. Biar ini Bang, biar ice breaking. Iya. Biar santai dikit. Santai dikit, betul. Bang, saya mau bertanya nih Bang terkait yang kasus tadi sebenarnya. Tapi sebelum ke situ Bang, saya tuh ada satu pertanyaan yang wajib saya sampaikan kepada rockstar ataupun narasumber Lawyer Support Lawyer yang hadir di sini. Pertanyaannya adalah, Bang Bosni kalau nggak jadi lawyer atau kurator dan pengurus hari ini, Bang Bosni itu bakal mau jadi apa sih? Silakan Bang. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sulit dijawab nih. Iya. Karena saya memang dari dulu memang cita-citanya jadi lawyer. Oh, jadi lawyer. Iya. Oh, tapi mungkin kalau kita agak flashback dikit, Iya. kalau ditanya mungkin jadi apa, mungkin jadi arkeolog bisa. Oh, jadi arkeolog. Karena saya penggemar Indiana Jones. Oh. Gitu. Jadi obsesinya selalu menjadi arkeolog, tapi kemudian ketika kuliah, sebelum kuliah disadarkan bahwa arkeolog itu masih kurang lah di Indonesia gitu kan. Kecuali kalau kita di luar negeri gitu kan. Akhirnya ya kita memutuskan, waktu itu saya memutuskan ya udahlah mungkin ya kita jadi apa. Sebenarnya sih bukan lawyer tapi masuk hukum dulu waktu itu. Oke. Yang pertama kita pikirkan. Kemudian menjadi lawyer sudah mentekadkan bulat menjadi lawyer itu ya ketika sudah lulus S1. Oke. Iya. Gitu. Baru di situ saya itu berfokus menjadi lawyer. Oh, sebelumnya masih abu-abu nih. Yang penting ambil hukum dulu gitu. Iya, gitu. Nah, experience memang dari awal tuh fokus saya adalah punya kantor sendiri. Oke. Makanya selama berproses sekitar kurang lebih 10 tahun itu tidak pernah terpikirkan sama sekali untuk kerja di perusahaan. Oke. Berarti terpikirkannya untuk buka kantor sendiri? Iya, karena lawyer kan gak ada pensiun. Iya. Kalau kita kerja di perusahaan kan ada umur pensiun kan 56, 57 gitu kan. Iya. Nah, itu terpikirkan ya puji Tuhan sampai sekarang sih semua masih on the track ya. Perjalanannya masih sesuai dengan yang saya inginkan. Mulai dari buka kantor sampai dengan sekarang ini kantor saya kan Altruist Lawyer.
yang lumayan, ya menurut saya sih kita lumayan agresif lah di pasar untuk saat ini. Kalau boleh tahu Bang, itu bergerak di bidang apa Bang, Altruist Lawyer kantor Abang ini? Kita sih sebenarnya semua yang berhubungan dengan corporate litigation matters, Oke. tapi kita juga pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan corporate lah. Oke. Gitu. Kita tidak pegang pidana karena pidana itu kan seperti kita tahu tuh agak text time ya. Iya. Dan membutuhkan resource yang lumayan banyak lah untuk pendampingan dan lain-lain. Tapi kita mostly sih kita pegang hampir semua corporate tuh ya kita bisa kerjakan. Commercial litigation lah. Commercial litigation, corporate matters juga kita kerjakan. Oh, kerjakan juga. Karena kita kan ada partner corporate juga di kantor. Oke. Gitu. Artinya tadi Abang sebenarnya cita-citanya pengen jadi arkeolog, tapi ternyata bergeser menjadi ambil kuliah hukum dulu. Ya. Ketika dari S1 tuh lah baru jadi kepikiran mau menggeluti ilmu hukum dan menjadi lawyer supaya buka kantor sendiri. Dan Abang ini saya lihat juga tamatan dari luar negeri ya Bang ya? Yes. Itu ngambil di mana tuh Bang? Dulu ngambil di University of Manchester. Wah, memang. Nah, keren banget kan teman-teman, udah S1, udah menjadi lawyer, buka kantor sendiri dan ambil S2-nya di University of Manchester. Keren-keren. Kalau gitu Bang, sekarang pertanyaan yang paling basic sebenarnya bagi saya nih Bang. Karena saya juga punya keresahan itu dan mungkin teman-teman lawyer juga punya keresahan itu. Bagaimana sih Bang pandangan Abang terhadap perkembangan advokat di zaman sekarang pasca adanya multibar Bang? Apakah kesini itu semakin baik atau sebenarnya Abang ini tim pendukung single bar? Karena saya lihat Abang sendiri aktif Bang. Abang di AI Jakarta Selatan, ada di AKPI dan di mana-mana gitu kan. Coba saya pengen dengar dulu pandangan Abang nih. Oke. Dari view saya view saya sebagai pribadi. Kalau ditanya mengenai kualitas advokat yang baru, saya boleh jujur mengatakan kita mengalami penurunan. Oke. Tuh kan. Banyak advokat-advokat yang tidak mengerti basic-basic dalam beracara. Itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai multibar, sejujurnya saya mendukung multibar. Oke, malah mendukung ya. Mendukung multibar. Tetapi saya itu pingin ada satu kesetaraan mengenai ujian dan kelulusan. Oke. Ini adalah kuncinya. Gitu kan. Multibar di mana-mana di Amerika itu multibar itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kita perlu kesetaraan ilmu, kesetaraan kemampuan, gitu kan. Jujur, saya melihat lawyer-lawyer muda ini banyak yang mengecewakan sebenarnya. Contoh paling simpel. Kita sekarang suka lihat ada iklan kan di Instagram, lawyer sponsor. Ya kan? Kalau kita baca tentang undang-undang advokat kan lawyer nggak boleh beriklan. Nggak boleh beriklan, benar. Ya kan? Tapi karena ya tidak ada ketegasan dari kode etiknya gitu kan. Betul. Jadi ya saya sih berharap mudah-mudahan pemerintah bisa menciptakan suatu, kalau saya sih berharapnya pemerintah. Kenapa? Kalau barbar ini disuruh menciptakan suatu kesetaraan pasti akan berantem juga gitu kan. Betul. Saya berharap pemerintah menciptakan suatu dewan lah atau apa gitu yang bisa mengawasi semua kode etik dan kesetaraan antara kelulusan. Sifatnya nasional gitu kan. Yang mungkin nanti diisi dari perwakilan mungkin dari pemerintah, dari barbar itu sendiri kan. Ada perwakilannya masing-masing lah gitu kan. Tapi kita mesti mendapatkan kesetaraan ilmu. Gitu. Kalau enggak the next 10 years from now, lawyer itu akan jadi bahan guyonan. Betul. Ya bukan kan? Officium nobile lagi, bahan guyonan gitu. Contohnya paling simpel gini. Saya tuh pernah berhadapan dengan salah satu lawyer muda, di mana dia di dalam gugatannya dia mencampurkan antara PMH dengan wan prestasi. Seriously? Serius? Kita mau ngomong apa coba? Maksudnya ini basic ini. Betul. Ini adalah yang kita pelajarin di PKPA. Iya kan?
kalau zaman kita dulu kayak gitu, pasti nggak akan lulus ujian. Nggak lulus. Iya kan? Iya. Ini bisa lulus dan bisa belajar dan bisa mendapatkan klien, bahaya kan? Bener nggak? Iya, benar. Berarti kan udah ada satu klien yang tersesat dibuat dia. Betul. Gitu kan? Nah, itulah yang saya alami seperti ini. Makanya ya saya sih berharap multibar tetap jalan. Iya. Karena sesungguhnya sudah sangat susah untuk menyatukan bar yang udah sangat banyak ini. Iya. Karena sudah ada berbagai macam kepentingan. Betul. Dan juga sudah banyak dana yang dikeluarkan. Benar. Iya kan? Iya. Nah, kan? Tidak mungkin lagi disatukan, tapi dibuatlah dewan pengawasnya. Iya. Iya kan? Atau dewan sertifikasi advokat ya. gitu. Aku setuju. Artinya Bang Bos ini punya keresahan yang sama nih dengan teman-teman lawyer support lawyer, di mana karena udah kebanyakan bar ini, akhirnya itu pengaruhnya ke kualitas. Jadi selain dua tadi Bang yang Abang bilang PKPA dan ujian, sebenarnya perlu ada satu lagi tuh dewan kode etik. Iya. Jadi supaya lawyer yang udah bermasalah di bar ini ya jangan loncat ke bar lain supaya dapat izin gitu kan. Itu banyak banget. Ya itu banyak. Kita bisa bilang nama-nama orang you name it lah, apalagi dia malang melintang di TV dan lain sebagainya. Nah, 3 hal inilah sebenarnya yang bisa menjadi kunci untuk kemajuan profesi advokat itu sendiri gitu kalau menurut saya. Jadi untuk hal ini kita sepakat ya Bang Bosni ya. Dan saya juga setuju tuh, kadang-kadang ada lawyer-lawyer muda, mereka semangatnya minta ampun, tapi kadang-kadang ya mereka suaranya kenceng tapi dasarnya tuh nggak ada. Jadi ya modal nekat, ya modal dapat klien, udah hajar seperti itu Bang. Dan supaya teman-teman tahu sebenarnya saya sama Bang Bosni juga udah pernah berhadap-hadapan. Jadi saya mewakili klien saya, Bang Bosni mewakili kliennya gitu kan. Wah, itu juga lama ya Bang ya? Lama. Sampai subuh ya? Sampai subuh. Dari jam 3 sore ya? Sampai jam 3. Sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Dan kemudian saya diserang sama Bang Bosni hanya karena surat kuasa. Ini surat kuasanya tentang apa ini gitu. Tapi nggak apa-apa, itu akhirnya sekarang kan kita jadi teman, jadi kolega, bahkan jadi abang yang saya hormati juga nih dalam sebagai lawyer, sebagai senior juga udah membuat kantor dan lain sebagainya. Bang, itu tadi nostalgia kita Bang. Saya juga dapat riset juga nih dari teman-teman, ternyata kan abang nih berprofesi sebagai kurator dan pengurus Bang. Sebenarnya apa sih Bang tips dan trik untuk menjadi seorang kurator dan pengurus? Kalau itu kan ada basicnya lah gitu kan, nanti abang bisa jelaskan. Tapi yang lebih penting lagi nih Bang, bagaimana sih mereka tuh setelah lulus, setelah mendapatkan license-nya tadi, apa yang perlu mereka lakukan Bang? Supaya mereka tuh bisa menjaga eksistensinya lah, supaya ilmu itu bisa kepake. Gimana tuh Bang? Oke, jadi gini. Salah satu yang paling penting dari lawyer adalah specialty. Oke. Itu sangat penting. Specialty itu sudah kita bentuk semenjak kita mulai memasuki jenjang karir as a lawyer. Oke. Baik itu mulai dari paralegal, junior associate, senior associate sampai saat ini gitu kan. Ini yang selalu saya mau tekankan. Jangan pernah mengambil profesi berdasarkan hype. Oke. Kenapa? Karena itu bisa saja itu bukan basic kita. Betul. Itu bukan specialty kita. Contohnya, saya dari dulu memang sudah beririsan dan berdekatan dengan PKPU dan Kepelitan. Oke. Jadi ketika saya mengambil izin kurator dan pengurus, saya tidak mulai dari nol lagi. Oke. Dan lingkungannya sudah kita kenal. Kenapa? Karena pertemanannya juga rata-rata di situ. Circle-nya di situ. Nah, jika kita memang awalnya tidak di circle itu, memang bukan berarti tidak bisa. Ya. Tapi mungkin akan dibutuhkan effort yang lebih keras. Betul. Gitu kan? Nah, cara supaya kita bisa tetap eksis adalah yang pertama, kita harus rajin bergaul. Oke. Itu nomor 1 di circle itu, ya kan. Kedua, kita harus memperdalam ilmu kita. Oke. Karena menurut saya basic menjadi kurator dan pengurus ini ada beberapa undang-undang yang basic yang harus kita ketahui di luar kepala. Yang pertama KUH Perdata, Oke. kedua Undang-Undang PT, ketiga KUH Dagang.
Oke. Selain undang-undang kepilitan ya. Iya. Kalau 3 ini sudah kita kuasai, niscaya nggak akan susah jadi kurator dan pengurus. Iya. Karena ini ilmu basic, Iya. ya kan? Semua lawyer harus tahu, Iya. gitu kan? Terus ketika kita sudah mempunyai bergaul di circle tersebut, mempunyai ilmu, yang ketiga kita lakukan adalah tentu aja nih salah satu prinsip nih sebagai kurator dan pengurus, Iya. harus bisa memegang omongan, Iya. Komit. komit. Iya. Ini yang terjadi masalah nih. Jadi kadang-kadang kita udah dikasih kesempatan sama orang, ternyata kita nggak komit. Iya. Akhirnya kan menyebar kemana-mana. Bisa setengah-setengah, Iya. bisa nggak sama sekali gitu. Iya, gitu. Jadi di bisnis, di line bisnis ini, apalagi kurator dan pengurus itu our work itu sangat sacred, Iya. gitu kan? Itu kuncinya, 3 itu. 3 itu ya. Nah, kemudian Bang, bagi mereka nih, kan saya juga punya banyak teman kurator dan pengurus gitu kan. Yang saya lihat mereka juga struggle sebenarnya mencari ya saya nggak tahu lah, itu bisa dibilang klien, bisa dibilang itu nanti budel, bisa dibilang itu barang dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya apakah memang cost dari menjadi seorang kurator dan pengurus ini apakah memang sebesar itu, Bang? Apakah contoh kita mau menjadi kurator dan pengurus saja itu nilainya udah untuk pendidikan udah mahal. Apakah dalam pelaksananya juga membutuhkan cost yang besar atau sebenarnya itu hanya persoalan bagaimana kalian bergaul, bagaimana kalian bisa nego dengan klien dan lain sebagainya, Bang? Oke. Ya. Jadi gini, kalau kayak seperti saya, Ya. saya menguatkan basic saya sebagai lawyer terlebih dahulu. Oke. Basic saya. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai PKPU, saya bisa mengadvise klien saya mengenai PKPU. Oke. Di mana klien ini dapatnya adalah ketika saya sebagai lawyer. Lawyer, ya. Kan? Nah, ketika kita sudah kuat sebagai lawyer, maka sebagai pengurus tuh nggak akan susah, dapetin klien tuh nggak akan susah. Oke. Karena ini akan sama. Ya, simultan dia. Simultan. Ya. Misalnya ada klien ya kan butuh mau nagih tidak bisa dibayar. Ya. Instead of kita nawarin lapor polisi gitu atau kita gugat uang prestasi gitu kan, kita bisa pakai PKPU. Ya. Gitu kan? Tinggal kita cari satu kreditur yang lain yang mana. Cuman basicnya memang as a lawyer kita kan. Cuman di endingnya yang kita ubah. Betul. Gitu kan? Nah, kalau kita teman-teman seperti itu, saya rasa basicnya sebagai lawyer kuat, saya rasa tidak ada kesusahan ketika menjadi kurator dan pengurus. Pengurus ya. Iya, karena itu kan kita kan build our brand ya, gitu kan. Jadi semuanya juga pada tahu dan mengerti. Itu. Ini saya sampai sekarang sih, kalau saya sih nggak begitu susah ya cari klien, karena kan trust ini semua. Betul. Gitu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di situ dari teman-teman. Kemudian kedua, public speaking itu penting. Ya, betul. Kadang-kadang ada kita ketemu lawyer ngomong sama kliennya pun nggak bisa. Ya. Gitu kan, ngomong deg-degan, ngaco, Ya, nggak tegas, terus nggak bisa. Kadang-kadang klien ini kan nggak selalu dibawa serius terus kan. Ya, ada momen-momen yang kita bisa baca, oh ini agak santai nih, bisa dibercandain gitu kan. Hal-hal yang kayak gini nih harus dipelajari juga bagi teman-teman. Betul. Gitu Itu kan? learning by doing. Learning by Nggak doing. ada di kuliah. Nggak ada di kuliah betul. gitu. Itu ya. Jadi menurut saya sih itu penting itu. Gitu. Oke. Artinya aku udah nangkep, Bang. Artinya memang menjadi seorang kurator dan pengurus tadi itulah dibutuhkan komitmen tadi ya. Habis itu bergaul dan memang ya ilmu basicnya tadi gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar aku udah punya license terus what next gitu kan. Karena percuma aja dia punya license kemudian nggak megang apa-apa gitu kan. Dan saya juga sepakat karena sebenarnya klien itu juga mereka tuh butuh di guidance sebenarnya, bukannya dikit-dikit ada kasus ini kita PKP dikit-dikit kita pilitin. Padahal sebenarnya itu obatnya mungkin bisa aja somasi sebenarnya gitu kan. Ada juga seperti itu prakteknya kan, Bang. Iya. Padahal kan segini, somasi itu makanya saya bilang, ketika kita sudah build our brand, ketika kita somasi seseorang, orang zaman sekarang kan pasti akan googling. Iya. Ketika kita misalnya saya mensomasi orang
Saya bilang jika tidak bayar saya akan laporkan secara pidana. Orang kan googling saya. Oh ini biasa main di kepetan PKPU. Dia main pidana, apa ya jagonya kan gitu kan. Ya, betul. Makanya somasi saya biasanya saya switch. Ya. Kalau tidak saya akan ajukan ke PKPU. PKPU ya. Ketika dia googling nama saya, benar PKPU gitu. Nah, baru dia deg-degan tuh Baru ya. dia deg-degan Iya. gitu kan. We playing in a different level kan. Betul. Iya. Artinya itu teman-teman, artinya kita harus punya spesialisasi dulu gitu ya. Karena kalau kita berbicara advokat di Jakarta ini banyak. Bahkan kurator dan pengurus pun banyak. Bang Bosni, saya juga mendapat informasi dan dari informasi yang saya himpun itu, ternyata Bang Bosni ini pernah menjadi kuasa hukum dari KSP Indosuria yang lagi viral akhir-akhir ini. Nanti saya bisa munculkan nanti di layar. Nah, di situ saya juga berhadapan juga ternyata sama Bang Bosni waktu itu. Karena saya merupakan kuasa dari kreditur waktu itu gitu kan. Nah, di situ saya mau bertanya sih sebenarnya Bang Bosni. Cerita awal Abang bisa menjadi kuasa hukum debitur dari KSP Indosuria itu seperti apa? Dan apakah Bang Bosni masih menjadi kuasa hukumnya sekarang? Oke, baik. Cerita awalnya waktu itu dimulai ketika Indosuria dimohonkan PKPU oleh beberapa nasabahnya. Oke. Ketika akhirnya PKPU tersebut diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta, di mana Indosuria dalam keadaan PKPU sementara waktu itu, barulah kita sebagai tim di-appoint oleh Indosuria untuk mewakili mereka di dalam proses PKPU yang sudah berjalan. Itu. Proses PKPU-nya Indosuria tersebut sebenarnya itu cukup unik karena dia diselesaikan dalam jangka waktu 70 hari. Tapi statusnya masih dalam keadaan PKPU sementara. Oh, PKPU ya. Jadi harusnya kan PKPU sementara 45 hari. Ya. Tapi ini 70 hari. Ya, karena waktu itu Covid lagi tinggi-tinggi. Gitu kan. Di PKPU Indosuria itu termasuk salah satu PKPU yang unik yang pernah saya tangani. Kenapa? Karena di situ terdapat hampir ribuan nasabah yang meminta pengembalian dananya. Secara materi memang sebenarnya gini, Indosuria itu sebenarnya bikin mereka masuk ke dalam proses PKPU adalah karena adanya RAS waktu itu. Bukan mismanagement. Sebenarnya awalnya tidak, sebenarnya RAS karena kalau kita ngomongin mengenai RAS, bank besar pun ketika diras oleh nasabahnya pasti akan goyang. Karena mereka pasti tidak punya standby uang kan. Mungkin Bang Bosnya bisa kasih tahu RAS itu apa? RAS itu di mana ketika para nasabah mengambil dananya secara bersama-sama, gitu, secara serentak. Itulah kejadiannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah saya masih menjadi kuasa hukum Indosuria? Jawabannya tidak. Karena kita waktu hanya handling di proses PKPU. Jadi ketika PKPU selesai, ya puji Tuhan selesai juga lah pekerjaan saya. Tapi dapat fee-nya ya Bang ya? Makanya pekerjaannya selesai. Gitu. Nah kemudian Bang, artinya kan sekarang setahu saya informasinya KSP Indosuria itu bergulir ternyata ke proses kepailitan gitu. Nah di proses kepailitan ini apakah Abang mengikuti juga atau bagaimana Bang? Saya luruskan sebentar. Ya. Jadi memang Indosuria itu diajukan pembatalan kemarin. Pembatalan perjanjian perdamaian. Dan itu sempat diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Akan tetapi Indosuria melakukan kasasi. Di mana di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut kepailitannya itu dianulir. Jadi dia kembali ke dalam status seperti sedia kala. Maksudnya status perjanjian perdamaian saat PKPU. Sesudah perjanjian perdamaian yang PKPU ini sudah dihomologasi. Yang sudah dihomologasi. Gitu. Nah, artinya sepengetahuan Abang kemarin total kredit atau tunggakan itu ada berapa Bang? Total tagihan kreditur itu? Saya agak lupa sebenarnya, tapi kalau tidak salah itu ya mungkin sekitar
yang mendaftar itu 12 ke 14 T ya. 12 ke 14 T ya. Iya, Iya. yang mendaftar. Karena gini Bang, yang saya dapat info kan kalau di media sampai ratusan T gitu kan. Apalagi ini ternyata masuk juga sampai ke ranah pidana melalui kejaksaan. Kejaksaan itu melakukan penuntutan dan penyitaan aset juga. Sementara di saat yang sama Bang, sebagaimana kita ketahui, proses PKPU dan kepailitan itu kan, kalau kepailitan kan berarti sita aset, sita umum gitu ya. Nah, artinya kan, atau PKPU pun juga penguasaan atas aset-aset ataupun harta bergerak maupun tidak bergerak dari milik si debitur tadi. Nah, pertanyaan saya itu, kejadian ini kan sering Bang, berulang-ulang Bang, terbentur antara proses PKPU dan kepailitan, di sisi lain ada proses pidana yang jalan. Pasti itu dilaporkan oleh krediturnya juga, karena mungkin dia merasa nggak efektif nih kepailitan sama PKPU ini, kelamaan, udah di setting gitu kan, kita pidana aja. Nah, ternyata jaksa juga bermaksud mau menyita gitu kan. Nah, menurut pandangan Abang nih sebagai seorang kurator dan pengurus, bagaimana sih pandangan Abang supaya hal ini bisa diluruskan gitu loh? Sebenarnya nggak seperti itu gitu kan, dan kalian jangan merasa itu nggak efektif juga gitu. Karena apakah memang itu celah hukum atau jalan hukum? Silakan. Oke, jadi begini. Prinsip dari PKPU itu sebenarnya kan untuk menyelesaikan segala utang-utang dari debitur secara damai melalui proses restrukturisasi. Ya. Itu prinsipnya. Oke. Yang memang benar, sangat disayangkan, sekarang banyak sekali proses PKPU di mana beberapa krediturnya tidak sabar mengikuti PKPU tapi melaporkan secara pidana. Betul. Pertanyaan saya, jika melapor secara pidana, memang apa yang akan didapat? Ya. Pengembalian uang. Pengembalian uang ke siapa? Betul. Karena uangnya ini kan yang paling ideal adalah melalui proses PKPU restruktur. Kalau tidak bisa melalui pilot, di mana harta tersebut akan dibagi secara pari passu pro rata kepada seluruh kreditur. Ya kan? Kalau dia dilaporkan secara pidana, oke lah ada putusan pidana. Tapi apa yang terjadi dengan asetnya? Ya memang asetnya bisa yang kalaupun dikembalikan kepada para nasabah, bagaimana cara menghitungnya? Mekanismenya. Iya, betul. Sekarang misalnya asetnya cuman 20, anggaplah 20 juta gitu lah ya. Nasabahnya 100. Bagaimana cara membaginya pemerintah? Ya. Nggak bisa juga kan? Yang bisa membagi adalah kepailitan. Betul. Ya kan? Di situ dibagi pari passu pro ratanya, ada caranya penghitungannya, gitu kan? Jadi semua mendapatkan secara adil. Ya. Saya termasuk yang tidak setuju mengenai pelaporan secara pidana terhadap proses PKPU yang berlangsung. Ya. Saya tidak setuju itu. Kenapa? Karena ini adalah cara-cara model-model lama, seperti zaman dulu yang kasus suap prestasi dilaporin penggelapan. Ya kan? betul. Itu udah lewat lah masanya seperti itu menurut saya. Kecuali kalau memang benar-benar debiturnya bandel, gitu kan. Nah, di dalam perkara Indosuria ini, setahu saya memang masih ada dilakukan pembayaran. Walaupun pembayarannya itu tidak maksimal, kan gitu kan. Pertanyaannya, kenapa pembayarannya kemarin tidak maksimal? Ya karena asetnya banyak yang disita sama polisi. Nah itu kurator nggak bisa kurator atau nggak pengurus? Kan kemarin PKPU-nya sudah selesai. PKPU kan sudah selesai, sudah homologasi. Harusnya kan bisa dibereskan kan dari penjualan aset. Tapi kan ternyata asetnya disita sama polisi. Jadi semua pergerakannya jadi stuck. Gitu kan? Aset tidak bisa dijual. Dari segi bisnis sudah mati. Tapi dia harus tetap melakukan pembayaran ke nasabah. Going concern gitu ya. Bukan going concern sih, pembayaran. Atas perjanjian perdamaian tersebut yang dihomologasi. Kan ini kan ketika bisnis sudah mati dia mau cari dari mana lagi? Yang paling bisa dilakukan adalah menjual aset. Ya kan? Makanya sebenarnya dengan berlarut-larutnya proses pidana yang dialami saat ini in my honest opinion, ini akan menimbulkan ketidakpastian sebenarnya. Gitu kan, lebih baik jelas ini mau diapakan. Apabila mau pilot ya dipilotkan saja oleh Kementerian Koperasi, karena kan peraturan baru kan hanya Kementerian Koperasi yang bisa kan. Betul, bukan OJK, bukan yang lain-lain ya. Bukan pribadi lagi udah nggak bisa gitu kan.
apakah itu mau langsung dipilotkan oleh Kementerian Koperasi biar jelas aset-asetnya dikumpulkan dan dijual, gitu kan? Atau mau bagaimana? Karena hukuman badan pun tidak akan membantu penyelesaian atas uang yang sudah hilang, kan gitu kan? Sama kayak kemarin first travel kan juga itu kan kejadian lucu sebenarnya. Kita agak menyimpang dikit ya. Nggak apa-apa. Kayak first travel. Putusan hakimnya bilang waktu dulu asetnya itu disita oleh negara. Memang ada kerugian apa negara di situ? Iya benar. Kan itu uang nasabah. Kemudian beberapa tahun kemudian tahun lalu kan keluar putusan dikembalikan kepada nasabah. Ini kemarin first travel udah pilot, gara-gara asetnya disita dia angkat pilotnya. Sekarang dikembalikan lagi ke first travel, terus siapa yang mau beresin? Benar. Itu jadi membutuhkan kesepamahaman ya menurut saya ya semuanya ya, dari penegak hukum, kurator, semua tuh harus satu visi gitu untuk penyelesaian hal seperti ini. Karena gini Bang, nggak sedikit juga malah kuratornya dilaporin atau pengurusnya dilaporin juga. Kadang-kadang masalah-masalah yang kayak gini nih, dia nggak cukup ngelaporin itu kasus, tapi dia juga dilaporin gitu kan. Nah kadang-kadang intervensi gini nih yang to be honest, ini akan membuat iklim investasi, iklim perbisnisan di Indonesia juga bahaya juga gitu kan. Nggak ada kepastian hukum. Gimana menurut Abang? Itu benar. Banyak memang kurator akhirnya dan pengurus itu dilaporkan. Tapi ini sedikit promosi ya. Untungnya kalau di organisasi saya di AKPI itu ada bidang bantuan hukum. Jadi selama kita benar aman. Kalau nggak benar ya urusan sendiri lah. Cuman maksud saya hal seperti itu memang terjadi. Kuratornya dilaporkan atau pengurusnya dilapor polisi. Tapi menurut saya selama tidak ada larangan di Indonesia untuk melapor seseorang, nggak ada, gitu kan? Yang ada hanyalah tinggal pembuktiannya bisa apa tidak, apakah dia melakukan kesalahan apa tidak, kan gitu ceritanya. Menurut saya, selama kurator dan pengurus telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik, nggak perlu takut. Itu karena kita kan juga melakukan itu sudah kita melapor kepada hakim pengawas. Semua yang kita lakukan adalah sudah melalui persetujuan hakim pengawas. Betul. Ya kan? Selama kita dapat backup dari hakim pengawas dan semua penetapan dan semuanya, nggak perlu takut. Ada koridornya. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang memang teman-teman juga ada beberapa yang agak-agak cowboy ya. Kreatif gitu ya. Tapi itu pilihan masing-masing lah, gitu kan. Betul. Tapi Bang tadi aku pengen highlight sedikit. Lantas apa Bang? Kalau pesan yang Abang bisa kasih kepada nasabah KSP Indosuria tadi, kan tadi Abang udah sempat bilang ya kalau mau ya dari Menteri Koperasi ya pilotin itu, atau seperti apa Bang? Supaya mereka tuh haknya dapat lah minimal berapa gitu. Ini agak pelik juga sih masalahnya. Di satu sisi kita berbicara mengenai hukum, tapi di satu sisi lagi bicara mengenai ya memang para nasabah yang sudah kehilangan uangnya sangat banyak gitu kan. Mungkin solusinya bukan pilot, tapi solusinya adalah penjalanan tetap dilaksanakannya perjanjian perdamaian. Itu adalah solusi terbaik, dan kemudian membiarkan aset-aset tersebut tidak disita supaya bisa dijual untuk pengembalian mereka. Artinya ya mohon stakeholder juga mengesampingkan lah ego-ego sektoral mereka. Ini mau kasasi mau apa gitu kan, karena nanti bakal jadi disita, bakal panjang lagi nih cerita seperti itu ya Bang ya. Mantap banget nih. Semoga jadi insight buat teman-teman di sana ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Sebagai penutup nih Bang, apa yang Abang ingin sampaikan nih ke teman-teman lawyer support lawyer Bang? Baik itu yang mereka mau baru-baru jadi lawyer atau enggak baru-baru juga jadi kurator atau pengurus seperti Abang. Supaya mereka itu gini loh Bang, saya lihat anak muda sekarang tuh mereka tuh mungkin entah itu semangat di awal atau kemudian mereka menurun, habis itu mereka kehilangan arah gitu. Mungkin menurut Abang sebagai seorang senior nih, apa yang bisa Abang sampaikan ke teman-teman kita nih Bang? Yang paling utama adalah gak ada yang namanya instan. Semua berproses. Kita harus fokus pada tujuan kita dari awal. Seperti yang saya bilang tadi di waktu kita pertama tadi, membutuhkan waktu 10 tahun untuk saya bisa di posisi seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa ada yang lebih cepat, tapi bisa juga yang agak lebih lama. Cuman satu, fokus
dan terus bekerja, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Itu dia. Karena Mantap. semuanya kalau nggak disetujui oleh Tuhan kan, ya udah. Iya. Nggak Berarti bisa. benar itu, orait labora, berdoa labora. dan berusaha, ya Iya. kan? Ya, soal rezeki itu nanti dari Tuhan, Betul. ya kan? Tapi sebenarnya satu poin yang saya pegang juga tadi adalah soal bergaul. Ya, kita harus bergaul tuh bukan asal-asal bergaul. Cari inner circle yang memang bisa bertumbuh bareng gitu ya. Iya. Oh, sama satu. Apa tuh? Gini, orang tuh selalu image Ah. jadi lawyer itu langsung banyak duit. Nah, itu dia benar. Itu salah. Salah. Oh, lawyer itu seperti wine, Ya. ya kan? Makin tua makin bagus. Wih. Ya, makin tua makin gede fee-nya. Iya. Itu lawyer. Itu dia. Gitu. Kalau Quotes nanti tuh. quotes ya kan, soalnya kita suka tuh, misalnya kita masih muda, kita waktu awal-awal start kerja gitu kan, waktu fresh graduate gaji paling 3,5 juta, Ya. 4 juta gitu kalau disesuaikan dengan sekarang ya, Ya. zaman-zaman UMR nih kan 3,5 4 juta. Mungkin kita bisa lihat teman-teman kita yang kerja di perusahaan gitu kan, wah gajinya langsung 8 Ya. juta, 10 juta. Mungkin kita ada iri gitu kan. Ya. Kita udah capek kerja pulang malam cuma dapat segitu gitu Ya. kan. Cuman bisa mainin reimburse taksi kan. tapi fokus gitu kan. Fokus, Kita ya, harus benar. fokus. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Iya, ya. lama-lama mereka yang kerja di perusahaan ya bisalah kita saingin lah. Betul. Gitu kan gitu. Ya. Tapi kan ya kita tetap ke depan Ya. kita lihatnya. Ya. Oke Bang, terima kasih banget untuk insight-nya, untuk masukannya buat teman-teman juga. Sebelum kita akhirin Bang, kita ada satu sesi khusus nih di Lawyer Support Lawyer, yakni sesi Quick Question. Bang, di sesi Quick Question ini saya ada kurang lebih 5 atau 6 pertanyaan yang perlu Bang Bosni jawab dengan cepat. Oke, apakah udah siap? Jadi nggak perlu mikir, kalau bisa 1-2 detik langsung jawab. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan pertama. AKPI atau AAI? Akpi. AKPI ya. Ralat ya boleh ya. Oke, kita ulang. Oke. Kita ulang ya. Oke. AKPI atau AAI? Akpi. AKPI ya. Berarti nggak ada ralat. Sebenarnya dua-duanya sama penting. Dua-duanya sama penting. Kenapa AKPI deh kalau gitu? Kenapa Akpi? Iya. Atau kenapa dua-duanya penting deh gitu ya. Oke, dua-duanya penting kenapa? Karena Akpi dan AI itu adalah yang membesarkan saya. Weh, Gitu. Makanya dua-duanya penting. Kalau disuruh pilih agak bingung juga. Oke. Gitu. Nggak apa. Kalau itu pertanyaan yang kedua, James Purba atau Ricardo Simanjuntak? Ricardo. Ricardo ya. Oke. Yang ketiga, disuap atau menyuap? Disuap. Oh, disuap ya. Kenapa tuh? Ya lebih enak aja. Oke, kalau gitu lebih memilih banyak temen nggak ada uang atau nggak ada uang tapi banyak temen? Banyak uang lah. Banyak uang Iya. tapi nggak ada teman. Nggak ada temen. Yang penting ada uang aja ya. Ada uang. Pertanyaan yang terakhir. Lebih memilih ngurus kasus perceraian atau ngurus kasus pembunuhan? Perceraian. Perceraian ya. Kenapa tuh? Template. Walaupun cuannya dikit ya. Iya. Tapi continue. Bisa cerai, waris, Iya. bunuh gini ya. Banyak. 3 langsung. Tiga. Aduh. Oke, sekian quick question untuk Bang Bosni. Quick question pertama tadi langsung minta diulang gitu kan. Karena tadi nggak nyangka pertanyaan bakal itu gitu kan. Sekali lagi terima kasih Bang Bosni udah mampir ke podcast Lawyer Support Lawyer. Besar harapan saya Bang Bosni bisa semakin sukses ke depannya dengan altruist lawyer dan makin banyak klien, makin banyak budel, makin banyak barang-barang dan makin cuan-cuan. Seperti itu Bang Bosni ya. Thank you. Terima kasih Bang. Thank you. Oke teman-teman Lawyer Support Lawyer, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam podcast Lawyer Support Lawyer. Hai teman-teman Lawyer Support Lawyer, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video Lawyer Support Lawyer berikutnya supaya semakin banyak orang yang teredukasi dan semakin banyak juga orang yang semakin smart. Salam Lawyer Support Lawyer.